Hai MDmers, kali ini kembali dengan podcast Boleh Tahu. Ya boleh. Berbincang-bincang seputar produk layanan MD Media. Kali ini kita hadir episode yang cukup spesial, yaitu hadir teman-teman lah dari MD Media, yaitu kalau bisa AM ya, account manager gitu ya. Account manager. Sales kan? Sales ya, sales sebenarnya ya. Tapi kerennya AM. Kalau sales kan nggak enak lah masalahnya. Ya. Tetap jualan sih. Jualan ya. Hadir teman-teman kita, tentunya pilihan. Ini hadir the best AM di 2022 kemarin gitu ya. Nah tentunya ini sebuah pencapaian yang cukup menakjubkan buat rekan-rekan di sebagai account manager di MD Media yang memang setiap tahun tentunya memberikan sebuah apresiasi kepada akun-akun yang berprestasi. Sebelum kita lanjut, kita perkenalkan dulu dong siapa saja sih yang hadir di sini. Silakan dari. Silakan udah megang mic duluan. Nggak sabar mungkin. Halo, saya Mega dari divisi Enterprise. Ya, halo, saya Angga dari Telkom Group. Halo, saya Marsha dari divisi reseller. Dan saya Rio dari divisi reseller juga, sama kayak Mas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Seru sekali di suasana di agak panas ya kan? Iya. Agak gerah ya. Auranya ini agak menegangkan gitu. Tegang ya, pada dia bahas. Saya agak ini juga sini kayak cerdas cermat ini. Iya. Grup biru dan grup merah gitu ya. Kalau salah jawab bisa di SP1 nanti kan. Oke, kita lanjut saja dari menjadi apa the best AM gitu ya. Tentunya pasti terkaget-kaget ya. Tidak berharap menjadi the best gitu ya. Ya kerja aja ya seperti biasa. Nah, kira-kira ada rahasia nggak? Atau mungkin wah gue mesti ya tentunya ada target gitu ya, target yang perlu dicapai. Kira-kira apa namanya, ada sebuah rahasia nggak di masing-masing teman-teman nih untuk dari akhir pencapaian ini? Mungkin dari siapa? Jadi best of the best dulu. The best. The best of the best. Ini best of the best di media. Marsha mungkin? Masa kan? Apa Kang Lumi? Tips and trick. Tips and trick. Rahasia. Gak beda kok bisa jadi the best AM gitu. Ya. Atau nggak tahu gitu, tiba-tiba dipilih gitu ya. Disuruh belum Kang? Boleh minum? Oh, boleh minum aja. Ya. Kan ditanya begini. Makanya. Agak bingung sih. Oh ya. Ya tapi alhamdulillah dapat best of the bestnya MD Media. Ya rahasianya doa orang tua kali ya. Wah. Itu kunci yang paling sukses banget. Oke, mungkin dari teman-teman lain, Angga. Oke. Rahasia sih nggak ada ya. Kalau rahasia sih nggak ada, cuman ya kayak biasa lah, kita sama klien juga harus dekat, personal approach-nya harus bagus, terus juga product knowledge-nya juga ada gitu kan. Kita bisa ngasih solusi-solusi lah yang dimintakan, karena pasti macam-macam kan kondisinya, tiap klien beda-beda gitu kan. Terus sama ya doa orang tua juga kayak Marsha tadi. Semoga orang tua saya mendoakan diri. Amin. Oke, ada lagi mungkin yang Yes. kira-kira apa sih? Iya, ini nggak dioper-oper jadinya. Sebenarnya sih sama aja. Saya sebagai yang Sama paling kayak terakhir Marsha, di rewardnya. Mas Angga juga gitu. Pasti kalau doa orang tua itu nomor satu. Yang kedua paling memang kita harus kenali dulu customer kita sama solusi apa sih yang bisa kita kasih ke customer kita gitu. Terus kalau buat aku sih yang penting kita nurut juga sama atasan, karena arahan atasan tuh pasti yang terbaik buat kita Tentunya gitu. dong. Nanti kalau misalkan ngelawan atasan bisa-bisa disingkirkan. Makanya ya kan mengerikan. Hati-hati sama atasan. No comment Kang, no comment. Tapi kalau di MDM masih inilah toleransi atasannya gitu ya. Siap, Masih Kang. colek-colek. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin ya ada buat teman-teman yang berprestasi dan the best lah dibandingkan yang lain gitu ya. Kira-kira
kan dalam menghadapi klien gitu ya, approach dan lain-lainnya tentunya ada apa pendekatan-pendekatan deh gitu ya kepada klien gitu. Itu kira-kira ada cara atau ide yang mumpuni lah supaya hati klien itu bisa tersentuh dengan apa yang ditawarkan, terus apa yang disampaikan untuk biar mereka tertarik dengan produk-produk MDM. Mungkin Mas Rio coba. Mungkin Saya lagi. langsung Mas, aja. saya belum jawab ya tadi ya. Soalnya dia sangat ini memperhatikan pertanyaan saya. Nih ngoper ini. Iya. Ini mau jawaban serius apa jawaban ala-ala sales Tentunya ya? ala-ala Serius. serius. Gimana ya? Kalau di MD ini kan kita banyak divisi ya Kang ya, kan macam-macam. Kliennya pun macam-macam juga nggak sama, masing-masing tipenya masa. Dan gamesnya masing-masing divisi berbeda-beda. Oke. Nah kebetulan kalau divisi kita nih, aku sama Marsha ini di reseller, mungkin lebih kepada gamesnya itu kebetulan memang kalau reseller itu kan nggak kecil ya revenue-nya ya, kita besar-besar ya, mohon maaf sebelumnya. Tulang punggung perusahaan ini loh. Jadi memang treatment khusus tuh yang mesti kita terapin sama mereka. Misalnya ya tadi mungkin sudah disebutkan sama Mas Angga ya di pertanyaan sebelumnya, personal relationship itu emang harus banget tuh nomor 1 gitu. Karena kalau mereka nggak trust sama kita, nggak mungkin ngasih puluhan miliar ya misalnya ke kita ya gitu. Kita bukan puluhan juta atau ratusan juta loh ya. Puluhan miliar ya. Mohon maaf sombong sedikit ya semuanya. Tentunya produk knowledge juga ya. Produk knowledge. Nah, habis itu baru produk knowledge ketika kalau klien nanya ini apa, ini bisa apa enggak, dan kita bisa langsung jawab. Itu kayak mereka kayak oh iya nih orang tahu what you are doing, what you are selling. Jadi ya gue percaya sama lu bisa jualan, lu bisa handling gue kan gitu. Mungkin ya itu Produk knowledge juga sangat penting gitu ya, terkait dengan penawaran ke klien dan disesuaikan dengan teknologi yang ada gitu ya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Mega? Oke, jadi kalau dari saya sih sebenarnya untuk balik lagi sama, kalau misalnya emang kita pengen gimana caranya bisa dapet revenue yang besar dan bisa kita achieve di target kita, itu pasti kan kita harus kenalin customernya. Terus kita juga open opportunity ke banyak pihak gitu, apalagi saya di divisi enterprise saat ini. Jadi kita tuh harus lebih tahu juga sih gimana nih kita bisa approaching new client gitu untuk mendapatkan scaling yang baru. Terus kita juga karena mungkin targetnya juga dari customer-nya juga sudah baru sekarang gitu, beda dengan tahun yang lalu. Jadi kita harus coba approach pelan-pelan, gimana kita kenalin juga karakternya si klien itu kayak gimana kita cara approaching yang paling tepat untuk si klien. Jadi mereka bisa open ke kita masalah-masalah yang sebenarnya lagi mereka hadapi di perusahaan itu. Gitu. Siap. Nah ini selanjutnya mungkin dari approach, terus dari awal sampai mengenali kebutuhan mereka, sampai memberikan solusi apa terkait produk-produk yang bisa diimplementasikan ke klien. Paling sulit gitu ya. Ada hal yang paling sulit ketika kita bertemu dengan klien, kira-kira apa ya? Pasti ada lah gitu ya. Enggak nih. Dia lagi mikir ya. Aduh, Apa ya? Banyak sih Mas. Ya sebagai divisi yang paling banyak mendapatkan kesulitan. Iya, lu curhat apa gimana nih misalnya? Iya. Ya banyak sih Mas. Maksudnya kan ya kita kan juga ngasih solusi, kan kita juga harus kejar-kejar dengan traffic di internal seperti apa, ada resource di internal juga seperti apa, kan kita sebagai IM ya juga intinya harus bisa mensolusikan apapun kondisinya lah. Jadi kalau kesulitan sih setiap ada yang selesai pasti akan nongol baru. Jadi ya kalau kesulitan tuh pasti ada, tapi ya udahlah kita go with the flow aja, enjoy aja ya, sambil cari solusinya gitu sih kan. Oke. Tentunya tipe-tipe klien berbeda-beda ya. Ada yang manut, ada yang kadang-kadang bawel gitu ya. Yang ini yang bukan bawel ya sebenarnya ya. Kalau ada istilah customer is the king gitu, mereka yang membayar kita gitu kan ya. Tentunya kita harus melayani mereka. Oke, tadi ide-idenya cukup menarik ya. Mungkin saya akan bacakan sesuatu yang
dari Jacqueline Kigle, seorang pencipta buku, yaitu untuk membuat ide yang hebat menjadi kenyataan, kita harus bertindak, bereksperimen, gagal, beradaptasi, dan belajar setiap hari. Kita lanjut untuk segmen berikutnya di podcast Boleh Tahu. Ya, boleh lah. Baik lagi di podcast Boleh Tahu. Boleh lah. Nah, tadi sudah banyak berbincang-bincang ya, bro. Ya teman-teman ya, tadi sudah ide dan sebagainya sudah kita teman-teman sampaikan gitu. Nah, dalam perusahaan kan biasanya ada sebuah pergerakan ya untuk menunjang sebuah bisnis. Biasanya ada istilahnya restrukturisasi gitu ya. Nah, perubahan-perubahan itu yang biasanya, waduh, Rio dari asalnya sales account enterprise pindah ke sini. Aduh, nanti klien gua kemana nih kan gitu kan. Tentu harus mencari opportunity lain. Nah, kira-kira apa ya yang mungkin ada sebuah tanggapan atau komentar terkait dengan restrukturisasi yang ada perpindahan-perpindahan ini gitu. Silakan. Marsha coba Marsha. Marsha. Bisa. Ini kita tunggu Marsha jawabannya. terus. Oh, Marsha lagi. Ini dari salon ya. Ada juga ya. Ini sisa dari sisa kemarin. tadi Masih ada nempel. klien ya. Emang kalau penampilan ke klien tuh harus Tapi kan emang ini. AM memang harus dari AM penampilannya harus, kan. Iya, ya kan? betul. Tapi pertanyaan apa tadi? Lupa. Enggak, aku ingat kok. Restrukturisasi. Kalau menurut aku sih ini tantangan baru ya buat aku, karena kan kalau misalkan tadinya aku di government ketemu customernya sifatnya A, B, nah sekarang kan dia seller, aku kayak menyusun puzzle yang baru nih, buka lembaran baru. Sifat kamu apa sekarang? Sifatnya? Ya. Sifat kamu penyayang. Aku sayang kok sama semuanya. Lembaran baru masih jomblo apa gimana? Lembaran baru di reseller gitu, di divisi yang baru Iya, gitu iya, maksud iya. aku. Yang lain apa? Hah? Yang lain Terkait dengan restrukturisasi ini yang mungkin aduh nih gue jadi berat nih pindah ke sini, opportunity-nya kurang, ada Rio. Oh enggak, baru cuma mau geser doang loh. Iya. Mau geser. Iya. Apa ya? Jadi Kalau stres nggak? stres pasti kan. Stres pasti ya. Kalau mikir lagi dari AM itu stres terus ya. terus Kayaknya gitu ya. Sabtu Minggu aja pengen gak stres tapi nggak Oh, bisa iya. kan, susah. Ada telepon terus dari Oh, bos iya. ya kan. Restru challenge baru sih buat kita. Oke. Challenge baru, belajar lagi baru, otomatis kan belajar klien baru. Terus mungkin juga kebutuhannya nggak sama kayak sebelumnya kan. Iya, betul. PO-nya mesti kita produknya, knowledge-nya kita dalemin lagi Iya. gitu kan. Kita kelunuan lagi sama teman-teman PO yang mungkin kemarin kita jarang ketemu, jarang koordinasi. Sekarang kita koordinasi lagi karena kebutuhannya berbeda-beda gitu. Jadi challenge baru lah buat kita ini. Tapi nggak apa-apa, ini kan dinamika di Yang perusahaan ada yang harus kita perusahaan, ikutin. ya. Ya Mau biar mau lah gitu ya. biar fresh lah, nggak itu terus. Tapi mukanya sekarang agak fresh juga. Sedikit karena dulu kan deket sebelah Marsha. Oh, iya. Jadi agak fresh. Inilah dikit. tim merah. Tim merah. Yeay. Oke, sekarang kita ke tim biru. Ngadapin anak SD belum? Nah siapa ya? Ya kalau itu ya tadi ya frustrasi ya pasti sih ya, kalau itu pasti akan ada, jadi ya enjoy aja lah kan, kita mau ditempatkan di mana juga pasti akan ada challenge yang berbeda. Kalau disesalin juga enggak, ya udahlah, kita Tidak perlu tidak disesali perlu gitu ya. disesali, Ikutin jalanin aja alurnya gitu ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Betul, amin. Mega dong. Jangan sedih. Kalau untuk saya sih dengan ada Restru ini sebenarnya kita juga kayak belajar di tempat yang baru untuk menemuin klien-klien yang baru gitu. Jadi pertama kita mungkin udah biasa sama klien A nih, kita udah maintain ternyata ada Restru. Jadi kita gimana caranya AM bisa adaptasi cepat gitu untuk kita approaching ke klien biar kita tuh bisa lebih
cepat deket gitu dengan dengan klien-klien yang baru ini gitu, sehingga si klien juga nggak ngerasa ditinggalin sama AM yang sebelumnya, tapi kita bisa menghandle itu dan juga biar kita ternyata dengan adanya AM yang baru bisa lebih baik lagi. Kita harus bisa membuktikan itu gitu. Menghindari sebuah gap ya. Iya betul. Jadi tetap layanan MD Media itu tetap berjalan. Bener, kalau mereka mau koordinasi jadi nggak kehilangan tempat gitu untuk mereka koordinasi gitu. Sip. Oke. Kang, by the way, kita posisi restru gitu kan ya. Klien restru. Target restru. Gajinya nggak restru kan? Itu nanti akan saya sampaikan di podcast Tolong di notes terakhir. berikutnya, Iya. di notes podcast berikutnya. Oke, tadi restru ya. Restru, terus tentunya selain restru juga tadi ada apa A, B yang yang berubah gitu ya. Nah, tentunya ada produk juga gitu ya, produk yang baru nih mungkin dari perusahaan kita gitu ya. Kira-kira ada kesulitan nggak ketika produk-produk baru itu mau disampaikan atau ditawarkan kepada klien gitu ya? Mungkin ada sebuah gimana caranya dari produk-produk itu untuk ditawarkan oleh teman-teman gitu. Kira-kira tim merah atau tim biru dulu ya? Tim biru dulu. Produk-produk baru. Oke. Jadi kalau terkait produk-produk baru sebenarnya itu kan juga kita sebagai AM gitu ya harus bisa segera tahu nih solusinya seperti apa sih, terus nanti metodenya seperti apa gitu. Kita juga thanks to tim marketing gitu, setiap mereka ada produk baru, mereka langsung kayak ngumpulin AM lah gitu untuk workshop untuk ngebahas si produk-produk ini tuh seperti apa dan juga yang bisa kita tawarkan itu kayak gimana. Jadi saat kita ngebawa kita juga udah pede nih untuk produk ini kita tawarkan ke klien kita gitu. Mungkin kalau tim merah juga ada tambahan. Tim merah. Ini kayak mau pemilu. Udah tahu kan? Udah Gambar kan? Iya. Pendukung salah satu ya. Kadernya loh. Iya. Ya kan? Silakan Ada. Marsha, coba. Ya. Oh dari aku sih benar yang disampaikan sama Mbak Mega. Kalau untuk produk terbaru ini karena sebelumnya aku di divisinya government karena memang banyak menjual produknya non portfolio MD Media. Custom ya. Custom gitu. Ya. Nah, jadi kalau pas pindah divisi bareng Mas Aryo di reseller kan kita harus lebih menjual produk-produknya MD Media. Nah, jadi kita juga perlu bantuan tim PO nih biar lari bareng kita gitu. Karena kan kita juga harus ya, libatkan karena kan sekarang kita ngasih solusi ke customer juga kan, customer pasti butuh custom ya Kang. Betul. Nah jadi kita juga butuh dari tim PO itu biar mendukung kita lah dengan kebutuhan-kebutuhan customer kita yang sekarang gitu. Tentunya entitas-entitas atau tim-tim yang lain yang harus terlibat juga ya, Betul. seperti produk owner, marketing, finance juga perlu mendukung gitu ya. Ya saling mendukung lah Saling ya. mendukung. Ya, paham ya? Paham banget kan? Cuman saya iya aja deh. Iya. Jangan dibahas lagi gitu. Bahaya ya. Oke, selanjutnya gini, terkait dengan tadi ilustrasi produk gitu ya. Tentunya produk itu tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi gitu ya. Nah, pasti teman-teman harus mengupgrade skill gitu ya, mengupgrade kemampuan gitu ya. Nah, apa sih yang biasanya dilakukan oleh teman-teman terkait dengan perkembangan upgrade skill ini gitu? Apakah ada satu training, sharing session, atau ada juga nonton di YouTube ya misalkan, atau karena semua sudah terbuka ya, karena ada TikTok juga tuh segala macam. Kira-kira apa nih? Ada ini enggak? Rio mungkin tim merah. Tim merah lagi nih. Oke. Ya, upgrade skill ya, thanks to MD Media terutama tim marketing ya yang suka ada bikin either itu seminar, terus juga produk sharing gitu kan ya. Dari teman-teman produk kita, itu ngebantu banget gitu. Tapi selain itu juga kita kan juga mesti nyari keluar ya. Sejauh ini untuk ngikutin perkembangan sih
di sosmed sih lumayan ngebantu. Kenapa? Oh ternyata bisa ini loh sekarang, bisa ini loh sekarang. Siapa sih yang bikin gitu? Terus kita ngobrol sama teman-teman produk, bisa nggak kita bikin kayak gini? Once itu bisa dan kita bisa deliver, harganya ada, masuk, wah kita coba ke klien, kita bawa. Tertariknya kayak gini gitu sih. Nah, jadi sebelum klien yang minta, sekarang udah bisa gini loh, lu bisa nggak? Coba dong cari, kita udah bawa duluan. Nah itu makanya mereka salah satu yang tadi yang di pertanyaan di segmen sebelumnya, kenapa klien tuh kita gimana cara approach ataupun maintain klien ya karena kita suka kasih info atau knowledge duluan ke mereka supaya mereka juga lebih pinter, lebih ngerti, lebih up to date juga terutama dari kita. Itulah gunanya kita seharusnya di situ sih sebagai agency, sebagai mitra, sebagai partner itu kita bisa bantu mereka juga lebih terupdate, lebih pinter gitu. Oke. Nah ini kalau yang update gitu biasanya Mas Angga lebih banyak nih. Mas Angga. Nah, Mas Angga. Coba update terus dia. Karena kliennya dinamis. Nah Kliennya itu dia. dinamis, ya. Kliennya tuh Banyak. digital banget gitu. Jadi harus update. Ya, kalau saya sih untuk upgrade skill ya sering-sering ditempa masalah aja sih. Pasti nanti skill kita akan terupgrade. Setuju. Gua suka jawaban lu. Iya, saya suka jawabannya. Iya, benar. Akibat yang kesulitan tadi. Oh iya. Betul. Kayaknya bingung kan, aduh Iya, sulit. jadi ya kita pasti kita akan cari solusi kan, cari Betul, solusi pasti sendiri. kita Ya. akan cari solusi sendiri, kita improvisasi, kita koordinasikan semua pihak lah ya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Cuman Panggil ya, aja semua ya dari Betul. hilir sampai betul ya. Cuman dan intinya sih ya tapi pun kalau misalnya upgrade skill seperti basic knowledge ataupun dan lain-lain sih ya boleh sih kita tunggu juga sih dari tim HR untuk ada training yang pernah kita lakukan tapi kayaknya udah lama nih belum ada lagi nih. Jadi Yang mana Oke tadi jawaban-jawaban yang cukup seru gitu ya dari teman-teman. Kita tutup nanti di sesi berikutnya dari podcast boleh tahu? Ya, boleh lah. Hai I'm Dimas, kembali lagi di segmen terakhir di podcast boleh tahu? Ya boleh lah. Baik, tadi sudah teman-teman sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan saya yang sulit ya. Berat banget ya. Ini lebih berat daripada menghadapi klien. Betul ya. sekali. Ini bebannya tuh salah ngomong aja bahaya lah. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa perubahan-perubahan apapun yang terjadi gitu ya, perubahan itu kita harus ikut perkembangan zaman, harus ikut perkembangan apa yang perkembangan dari perusahaan sebagai internal atau perkembangan-perkembangan yang ada di luar gitu ya. Nah, kira-kira harapan apa sih yang ingin disampaikan oleh teman-teman terkait perusahaan yang tercinta ini gitu. Silakan dari Tim biru dulu aja. Dari best of the best. Oh ya. Ya, tim biru silakan. Silakan. Oke. Aduh, ini lempar-lemparan terus nih dari tim merah. Jadi kalau dari Ini kalau ada klien yang potensi nggak lempar-lemparan. iya, kayaknya. Malah aku aja gitu kan. Diem gitu aja kalau lagi ya. di revenue Diem, gitu kan. diem. Makanya aduh, kalau misalnya yang pertanyaan kayak gini dilempar-lempar cuma memang harapannya semoga MD Media tetap bertumbuh, makin jaya lagi, terus makin sejahtera lagi karyawannya gitu, apalagi AM-nya ya kan dan Amin. amin gitu. Jadi Jangan ayam doang dong. oh iya enggak ada di sisi lain. Oke. Seluruh karyawannya gitu tapi terutama Oke, gitu terutama. AM-nya gitu. Karena kan memang kita juga butuh support nih dari perusahaan gitu terkait misalnya kita mau nambah knowledge gitu kan. Mungkin Nih, juga dari koordinasi dari tim PO, kita juga butuh support dari PO, dari HR juga gitu untuk gimana caranya kita bisa maju bersama-sama gitu, Kang. HR denger ya. Tim HR ya. Ya. Iya. Enggak. Ya harapannya sih buat MD Media juga ya semoga sih kedepannya MD Media makin maju. Seperti tadi juga karyawan juga semakin maju, lingkungan kerjanya semakin menyenangkan, proses bisnisnya semakin lancar, semua stakeholder yang ada di sini juga bisa
berbagi peran lah ya, berbagi peran untuk kemajuan MD Media semua gitu kan. Dan ya itu dia tadi. Emang beda jawabannya ya. Kalau yang akunnya yang revenue-nya gede itu biasanya ini lebih gede lagi. Ya silakan. Ya, yuk harapannya gimana nih? Belum selesai loh dari lo. Oh, Masa udah. belum. Belum. Ya intinya sih semoga makin maju. Udah tadi ya. Ya semoga untuk seluruh karyawan MD Media dan MD Media kedepannya juga Oke lah ya. makin baik lah pokoknya apapun tantangannya hajar terus. Oke. Ayo. Lupa lagi kan jadi ngeblank nih. Ya harapannya mungkin untuk MD Media itu semoga terus berkembang, ngikutin perkembangan, jangan close minded tapi harus terbuka, harus dinamis lagi ke depannya, dan semoga juga seluruh karyawan, seluruh tim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani dan berjuang untuk MD Media ini. Dan semoga kedepannya lebih apa ya? Terharu. Mudah-mudahan tahun depan menjadi the best. Semoga tahun ini ada employee gathering lagi, untuk mempererat kan seluruh karyawan. Pakai paspor ya. Pakai paspor. Nah, itu endingnya itu sebenarnya pakai paspor. Ya, gitu aja sih ya. Tolong dicatat ini teman-teman. Silakan Marsha. Mungkin selain untuk MDM, Marsha bisa karena the best of the best. Mungkin tidak hanya buat perusahaan, tapi juga buat teman-teman yang belum menjadi the best mungkin gitu. Oh iya. Kira-kira apa yang Ya, semoga sih intinya MD Media tahun ini mencapai target ya. Jadi semua teman-teman juga semangat, semua teman-teman AM bisa jadi best of the best di tahun berikutnya. Yang penting apa ya, rezeki udah ada yang ngatur gitu kan, kata Mbak Mega. Jadi ya jalanin aja. Oke, terima kasih buat teman-teman. Ya tentunya di MD Media ini memang the best semua sebenarnya. Betul. Tapi yang paling the best kali ya. Yang giliran the best beda lah. Oke, baik buat teman-teman MD Mes yang nonton podcast ini. Silahkan jika ada usulan atau terkait dengan produk, dengan layanan MD Media atau produk knowledge, silahkan di kolom komen di channel YouTube ini. Mungkin saya akan bacakan sebuah kutipan bahwa gini, tadi mungkin teman-teman AM yang belum gitu ya, yang belum menjadi the best gitu ya. Saya yakin mereka juga sudah berusaha gitu ya. Tapi mungkin setiap orang memiliki potensi yang sama untuk sukses. Perbedaannya adalah seberapa besar motivasi mampu mengalahkan setiap hambatan. Iya. Luar biasa, yang keren. Keren. Ya, terharu tadi podcast boleh tahu. Ya, boleh lah. Produk agensi dan juga produk layanan dari MD Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun channel ini MD Media. Oke, terima kasih teman-teman. Salam semua, dadah. Thank you. Sekali lagi boleh tahu podcast boleh tahu? Ya, boleh lah. Terima kasih.